Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Gimana liburan semester 1? Menyenangkan? Pasti menyenangkan. Baik, kita lanjut saja ke materi di semester 2 ya. Di kelas 9 SMP, kemarin kalian sudah membahas tentang penguruan sisi lengkung, yaitu pada video sebelumnya telah membahas tabung. Sekarang kita lanjut bangun ruang sisi lengkung dengan kerucut. Apa sih kerucut itu? Kerucut itu kalian tahu topi ulang tahun. Nah, itu berbentuk kerucut. Apalagi yang berbentuk kerucut? Ada tumpeng, es krim yang berbentuk kerucut, ada kan? Nah, itulah yang dinamakan kerucut. Apa sih kerucut itu? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Kalian ingat tabung kan? Seperti pipa. Atas bawahnya kan berbentuk lingkaran. Nah, kalau kerucut dari tabung, tapi yang lingkaran hanya bawahnya, yang atasnya berupa titik. Nah, ini dia. Kalau kita gambarkan kerucutnya seperti ini, ada titik puncak, ada sisi lengkung, dan ada alas. Dari gambar ini, kalau kita buka, atau kita sebut sebagai jaring-jaring kerucut, nah, dia terdiri dari dua bangun, juring lingkaran, dan ada lingkaran. Di mana ini ada sisi miringnya, sisi lengkung, biasanya diberi simbol dengan S. Atau disebut juga garis pelukis. Dan lingkaran ini mempunyai jari-jari. Terus apa saja sih unsur-unsur kerucut itu? Nah, ketika kerucut itu kan dia mempunyai jari-jari alasnya dan mempunyai tinggi kerucut, kemudian mempunyai sisi miring. Sisi miring ini biasanya disebut sebagai garis pelukis, di mana ada dalam soal biasanya sisi miring ini tidak diketahui. Bagaimana cara mencari sisi miring? Lihat, ini ada tinggi, ada jari-jari, ada segitiga siku-siku. Nah, kalau mau mencari sisi miring, kalian bisa gunakan rumus Pythagoras. Tinggi dikuadratkan, ditambah jari-jari dikuadratkan, kemudian diakarkan. Ingat ya rumusnya. Terus apa saja sih unsur-unsur kerucut itu? Kerucut memiliki dua sisi, memiliki satu titik sudut, memiliki satu rusuk, dan selimutnya berbentuk juring. Ini tadi ya, ini kan selimutnya, ya kan? Ini yang melengkung ini ketika dibelah berbentuk juring. Itulah yang dinamakan selimut. Ingat-ingat ya unsur-unsurnya. Terus kita juga akan mempelajari tentang luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Luas permukaan kerucut apa? Luas sama dengan PR dikalikan R ditambah S, di mana Pi-nya ini bisa 22/7, bisa 3,14, tergantung nanti jari-jarinya atau tergantung mau pakai yang mana. Terus dari luas permukaan ini dia kan terdiri dari dua bangun, yaitu terdiri dari alas dan terdiri dari selimutnya. Jadi kadang nanti ada soal yang menanyakan luas selimutnya, ada yang menanyakan luas alas. Dari sini bisa kita pecah, luas alasnya itu sendiri adalah PR kuadrat, dan luas selimutnya yang berbentuk juring tadi rumusnya adalah PRS. S tadi garis pelukis ya. Terus kemudian volumenya. Volume itu sepertiga luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka volumenya adalah sepertiga PR kuadrat T. Nah, itu saja tentang kerucut. Kita langsung bahas ke contoh soalnya. Yuk, di sini ada sebuah kerucut di mana sisi miringnya atau S-nya ada 25 cm dan jari-jarinya 7 cm. Diminta untuk menentukan luas kerucut. Kita tulis dulu yang diketahui. R-nya 7 cm, S-nya 25 cm. Yang ditanyakan luas permukaan, berarti kita pakai rumus yang ini. L sama dengan PR dikalikan R tambah S. Kadang dalam soal P-nya ada yang ditulis 2/7, ada juga yang cukup ditulis Pi saja. Ini saya akan coba kerjakan dengan dua cara. Yang pertama ini karena R-nya 7, berarti saya bisa pakai 2/7, ya kan? 7 ditambah 25. Ini kita coret dulu. Coret, habis tinggal 1 ya. 7 ditambah 25, 32, ya kan? Tinggal dikalikan biasa, 22 kali 32. Hasilnya 740
sentimeter kuadrat. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Pi R, R plus S. Pi-nya dibiarkan Pi, 7 ditambah 25. Pi kali 7 adalah 7 Pi. Ini dikalikan 32. 7 kali 32, 224 Pi. Nah, ada dua versi. Bisa Pi-nya diganti 22 per 7, bisa juga tetap Pi. Nanti tergantung pilihannya. Ini juga 224 per 7. Jika dikalikan 22 per 7 pasti juga hasilnya akan 704. Jadi nanti tergantung situasinya meminta bagaimana ya. Tapi intinya sama. Coba nanti kalian kalikan lagi 224 kali 22 per 7 pasti nanti hasilnya 704. Yuk sekarang contoh soal kedua. Ada sebuah kerucut diketahui luasnya 90 pi dan sisi miringnya 13. Kita diminta untuk menghitung jari-jarinya. Yuk, S-nya adalah 13 cm, luasnya adalah 90 pi. Maka kita gunakan rumus sama, pi R, R plus S. Di mana R-nya adalah 90 pi, ini pi-nya biarkan R plus 13. Ini kita coret karena sama-sama pi, ya kan? Berarti ini jadi 90. Ini kita kalikan R kali R kuadrat, R kali 13 R. Nah, kita pindah ruas, R kuadrat ditambah 13R. Ini dipindah menjadi negatif, 90 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini, kalian buka lagi persamaan kuadrat, cara memfaktorkan. Dimana nanti ketika dikalikan hasilnya min 90 dan ditambahkan atau dikurangkan hasilnya 13. Berarti R. Nanti kalian buka lagi ya materi semester 1. Nah, nanti ketika kalian sudah memfaktorkan pasti hasilnya ini. Nah, berarti R yang pertama adalah ini dan R yang kedua adalah ini. Kita pindah ruas min 18 dan ini kita pindah ruas 0 tambah 5, 5. Jadi, karena jari-jari itu kita pilihnya yang positif. Yang satu min 18, yang satu 5. Berarti jari-jarinya adalah 5 meter. Nah, gampang ya. Ini berarti 5 meter. Mudah sekali kan? Nah, yang penting tahu langkah-langkahnya. Terus lagi, soal ketiga. Di sini ada sebuah kerucut di mana jari-jarinya adalah 12 pi dan luasnya adalah 300 pi. Kita diminta untuk menghitung tingginya. Sama, kita tulis dulu jari-jarinya, luasnya 300 pi. Yuk, kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan pi R, R plus S. L-nya 300 pi. Ini pi-nya biarkan dikalikan 12 ditambah S. Loh, yang dicari T kok. Ini adanya S ya, nggak apa-apa. Kita cari dulu S-nya. Ini 300 ya. Berarti ini kan gini aja. Ini kita bagi ini kita pindah ruas. Gini aja biar nggak bingung. 300 pi dibagi 12 pi. 12 pi dari mana? Ini dikalikan, ini jangan dicoret dulu. Ini tinggal 12 ditambah S, ya kan? Ini dicoret, 300 bagi 12, 25. Nah, sisanya 12 ditambah S. Maka untuk bisa mencari S, ini dipindah ruas, 25 kurangi 12, berapa? 13. Nah, S ini kan tadi di sini, ya kan? 13. Sisi miringnya adalah 13. Nah, tingginya yang mana? Yang ini. Ingat tadi untuk mencari garis pelukis adalah pakai Pythagoras. Kalau yang dicari T, maka kita kurangi S kuadrat kurangi R kuadrat. S-nya 13 kuadrat kurangi 12 kuadrat. Berapa? 169 kurangi 144. Berapa? 25. Akar 25
5 desimeter. Jadi tinggi kerucutnya adalah 5 desimeter. Bisa ya? Kita tulis rumusnya dulu. Ternyata dari rumus kita peroleh S. Dari S kita bisa mencari tingginya menggunakan Pythagoras. Mudah sekali. Lanjut. Sekarang tentukan volume kerucut. Di sini lihat, ini bukan jari-jari ya, karena dari titik pertama ke titik terakhir. Kalau dia lingkaran penuh ini berarti dia diameter 10 cm. Sedangkan yang dibutuhkan adalah jari-jari. Jari-jari itu dari mana? Setengah diameter. Berarti setengah kali 10 berapa? 5 cm. Terus S-nya adalah 13 cm. Sedangkan kalian tahu volume kerucut apa? Sepertiga pi R kuadrat T. Kita butuh R dan butuh T. R-nya sudah, T-nya belum. Berarti kita cari dulu T-nya. Sama. Ini kan kita tarik garis, ya kan? Tarik garis, S-nya 13, jari-jarinya. Ini kan butuhnya separuh ya. Karena dia berbentuk segitiga. Maka ini R-nya kita pakai 5. Nah, 5 kan? Berarti untuk mencari T, sama seperti tadi. Berarti S kuadrat kurangi R kuadrat. 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat. Bisa ya? Yang penting logikanya jalan, alurnya tahu. Berarti 144. Berapa T-nya? T-nya 12. Itu cari dulu yang belum diketahui. Tinggal kita masukkan. Sepertiga ini bisa pi 5 kuadrat kali 12. 12 bagi 3 4. Nanti kalian hitung 25 kali 12 bagi 3 100 pi. Nah, bisa juga berbentuk 100 pi cm pangkat 3 ya kalau volume, atau bisa juga kalau pi-nya kita tulis, karena ini jari-jarinya 5, maka saya bisa gunakan 3,14 ya. 5 kuadrat kali 12. Silakan kalian hitung. Hasilnya 314 cm pangkat 3. Nah, sama. 3,14 kali 100, 314. Sama ya. Contoh yang terakhir. Nah, di sini ada kerucut di mana volumenya 120 pi dan tingginya 10. Berarti kita diminta untuk menghitung jari-jari. Kita tulis dulu rumusnya. 120 pi sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali 10. Ini kita kalikan semua biar tidak bingung. Atas kalikan atas, 10 kali pi berarti 10 pi R pangkat 2 per 3. Ini kita kalikan silang. 120 pi kali 3 sama dengan 10 pi R kuadrat. 120 kali 3 360 pi sama dengan 10 pi R kuadrat. Karena yang dicari R, maka R kuadrat adalah 360 pi dibagi 10 pi. Berapa hasilnya? 36 ya. Maka R-nya adalah R kuadrat sama dengan 36. Maka R-nya ya akar 36. R-nya berarti 6 meter. Mudah sekali kan? Silakan dipelajari lagi tentang kerucut, unsur-unsurnya, jaring-jaringnya, terus luas permukaan, volume kerucut, luas selimut. Nanti dipelajari lagi. Untuk soal-soalnya juga diulang lagi, dikerjakan. Jangan lupa dicatat. Kalau masih bingung silakan bertanya. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini saya punya soal latihan, silakan dibaca. Nah, terlihat ya. Yang pertama itu, ini nomor 1, ini diameternya 12 ya, bukan jari-jari, tapi diameter karena ini garisnya penuh. Kalau penuh berarti diameter dan tinggi kerucutnya 8. Tentukan luas dan volumenya.
Terus ini yang kedua diminta untuk menghitung tinggi, yang ketiga diminta untuk menghitung panjang garis pelukis berarti S dan T-nya. Mudah ya. Dan silakan dikerjakan, dipelajari lagi, besok kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan. Sampai jumpa.